Halo Bang Bro, pembahasan di video kali ini mungkin akan terlihat sedikit sensitif di pendengaran kalian. Karena kita akan mengupas sisi gelap kota Dubai yang ternyata masih sangat jarang sekali terekspos di media. Terlebih lagi ketika melihat kilaunya gedung-gedung yang menjulang tinggi dan megah ini. Ternyata ada sisi lain dari kota Dubai yang tersembunyi dari pandangan banyak orang. Untuk itu kita akan mulai dari pembahasan pertama, tentunya hanya bersama kami Bang Bro. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Kota Dubai yang terkenal glamor dengan segala kemewahan yang seringkali dipamerkannya adalah kota yang dikenal sebagai tujuan wisata mewah dan pusat bisnis di belahan dunia. Namun di balik gemerlapnya kota ini, terdapat realitas kelam yang jarang terungkap di sana. Dengan banyaknya para wanita yang terjebak dalam dunia fantasi ilegal di salah satu kota dengan aturan klasik yang ada di dunia ini. Para wanita ini datang dari berbagai negara berkembang, terutama dari Asia Selatan, Afrika, dan Eropa Timur. Dan mereka bukan datang hanya untuk sebagai pekerja hiburan semata, tetapi sebagai imigran yang memiliki keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak di antara mereka yang meninggalkan keluarga, anak-anak, bahkan kehidupan mereka sendiri demi janji kemapanan dan kestabilan ekonomi yang dijanjikan agen atau calo di negara asal. Dan agen ini rupanya tidak sembarangan. Mereka adalah bagian dari jaringan yang terorganisir rapih hingga menyebar ke berbagai negara, yang kemudian mereka menyusup ke komunitas-komunitas orang miskin berbicara dengan para perempuan muda atau keluarga yang berada dalam kesulitan ekonomi, dan menawarkan kesempatan emas untuk mencari nafkah di kota Dubai. Para agen ini menciptakan fantasi tentang pekerjaan di bidang pariwisata, perhotelan, atau sebagai tenaga domestik, menjanjikan penghasilan yang cukup untuk mengangkat kehidupan mereka dan keluarga mereka dari kemiskinan. Tapi kenyataannya sangatlah jauh berbeda daripada impian yang mereka inginkan di awal. Dan ketika para wanita tersebut telah sampai di kota Dubai, impian yang mereka bawa dari kampung halaman itu bisa dibilang hancur dengan seketika. Terlebih lagi di bawah kendali agen yang sebelumnya mereka percaya. Mereka mulai mengalami tekanan untuk masuk ke dalam dunia fantasi. Para wanita ini dipaksa untuk melunasi hutang atas perjalanan mereka dari kampung halaman yang jumlah nominalnya biasanya dibesar-besarkan oleh agen, agar mereka tidak pernah benar-benar bisa bebas dari jeratan. Dalam lingkungan yang asing tanpa adanya uang dan tanpa koneksi atau dukungan sosial di sana, para wanita ini merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Situasi yang dihadapi juga penuh dengan ancaman dan pemaksaan. Karena sebagian dari mereka menerima kekerasan fisik atau intimidasi yang terus-menerus dari agen agar mereka bisa tetap bekerja di sana. Kehidupan sehari-hari mereka adalah serangkaian penderitaan yang dirasakan tiada henti. Apalagi mereka harus tinggal di lingkungan yang jauh dari kata layak dan bahkan sama sekali tidak manusiawi, di mana asrama yang dipenuhi banyak orang. Lingkungan yang kotor dan minimnya air bersih adalah pemandangan umum di tempat tinggal mereka. Bisa dibayangkan dalam satu ruangan sempit ada belasan orang yang harus tidur bersama, tanpa privasi ataupun kenyamanan. Dan seringkali tempat tinggal ini juga terletak di daerah pinggiran kota yang letaknya jauh dari kemewahan pusat di kota Dubai. Ditambah lagi dengan ancaman yang menghantui mereka tidak hanya datang dari agen ataupun calo, tetapi juga dari hukum yang berlaku di kota Dubai, yang dimana kehidupan kunang-kunang adalah aktivitas yang dilarang keras di sana. Dan para perempuan ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan razia atau penangkapan. Dan ironisnya mereka tidak dapat meminta perlindungan hukum, karena status mereka di sana adalah sebagai pekerja ilegal, sehingga mereka tidak berani berbicara. Bahkan ketika menghadapi kekerasan atau eksploitasi karena adanya resiko untuk dideportasi atau dipenjara. Maka tak jarang jika pihak berwenang pun terlibat dalam skenario yang lebih kompleks. Jaringan kunang-kunang ini diduga sering mendapatkan perlindungan tak langsung dari oknum tertentu, sehingga bisa membuat mereka tetap tersembunyi.
Di sisi lain, ternyata bisnis ini berlangsung dengan rapi dan memiliki cara-cara rahasia dalam operasionalnya. Agen-agen yang mengontrol para perempuan ini biasanya akan beroperasi dengan sangat hati-hati, menggunakan jaringan media sosial dan aplikasi pesan yang aman agar tidak mudah dilacak. Apalagi mereka memiliki hubungan dengan para pelanggan yang umumnya datang dari kalangan menengah ke atas, yang mencari hiburan eksklusif dengan biayanya yang tergolong tinggi. Terlebih lagi dengan tarif pekerja di sana yang bisa mencapai ribuan dolar untuk satu malamnya. Sehingga tak heran jika industri ini tetap bertahan, karena adanya permintaan dari kalangan yang rela membayar untuk hiburan tersebut. Dan kita bisa menilai sendiri sebagai kota yang modern di mata dunia. Kota Dubai seringkali menutupi sisi gelapnya ini dengan sangat baik, karena pemerintah lebih fokus pada sektor pariwisata dan bisnis yang memberikan kontribusi besar pada ekonomi. Sementara sisi gelap dari para pekerja migran yang terjebak pada eksploitasi ini tidak akan mendapatkan perhatian yang serius. Sementara di satu sisi pemerintah memperlihatkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum. Tetapi di sisi lain, industri gelap seperti ini akan terus ada karena keterlibatan dari pihak-pihak tertentu, sehingga akan membuatnya sangat sulit untuk diberantas dan para perempuan yang terjebak di dalamnya hanya menjadi korban tanpa harapan untuk lepas dari lingkaran tersebut. Salah satu aspek yang jarang terungkap ke publik di kota ini adalah industri kunang-kunang. Walaupun industri ini terbilang ilegal dan memiliki tarif yang sangat tinggi, tetapi anehnya industri ini masih bisa tetap berkembang pesat sampai sekarang, apalagi di balik larangan hukum yang sangat ketat. Kunang-kunang di kota Dubai beroperasi dengan tarif yang dapat mencapai ribuan hingga puluhan ribu dolar untuk satu malamnya saja. Sehingga hal tersebut tidak hanya menjadi daya tarik bagi para turis kaya yang sedang mencari hiburan malam, tetapi juga bagi sejumlah pekerja hiburan dari berbagai negara yang melihat Dubai sebagai peluang untuk mengubah nasibnya meskipun harus menghadapi resiko besar. Yang ternyata industri ini sebenarnya melibatkan beragam kalangan termasuk selebriti internasional, model yang dikenal di kancah dunia, serta para pekerja migran dari negara-negara berkembang yang mencari kenikmatan hidup yang lebih baik. Namun terlepas dari latar belakang dan status sosialnya, semua pekerja ini masuk ke dalam sebuah jaringan yang dikendalikan dengan sangat ketat oleh agen ataupun calo. Sistem perekrutan dan pengelolaan pekerja hiburan di kota Dubai diatur dengan cara yang sangat tersembunyi dan dirancang untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum yang memiliki aturan ketat terkait aktivitas semacam ini. Agen ataupun calo yang berperan sebagai manajer yang tidak hanya menghubungkan pekerja dengan klien, tetapi juga memastikan bahwa pertemuan berjalan dengan aman dan tidak menarik perhatian banyak orang. Jaringan ini juga mengatur akses klien ke pekerja hiburan berdasarkan harga tarif dan jenis layanan yang ditawarkan. Sebagian besar pekerja hiburan yang memiliki latar belakang sebagai selebriti atau model internasional akan ditawarkan sebagai paket premium yang pastinya dengan tarif yang sangat tinggi. Sementara itu, para pekerja migran dari negara-negara berkembang akan seringkali ditempatkan di kelas yang lebih rendah, dengan tarif yang lebih terjangkau tetapi masih tinggi dibandingkan rata-rata tarif di negara asal mereka. Dan para klien ini tidak hanya membayar untuk layanan tersebut, tetapi juga untuk keamanan dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh sistem jaringan yang sangat tertutup dan profesional di industri ini. Meskipun tarif yang tinggi memungkinkan para pekerja hiburan ini akan mendapatkan penghasilan besar, situasi ini bukan tanpa konsekuensi dari sisi psikologis dan fisik yang berat. Banyak dari mereka yang mengalami tekanan mental akibat hidup dalam situasi penuh resiko, dengan statusnya yang ilegal dan stigma sosial yang kuat. Ditambah lagi dengan hidup mereka yang tersembunyi dan terisolasi tanpa akses yang mudah untuk mencari bantuan atau perlindungan di sana. Dan kebanyakan dari pekerja ini, terutama yang berasal dari kalangan pekerja migran, mereka sebenarnya tidak memiliki keluarga atau teman yang dapat mereka andalkan di kota Dubai. Karena mereka sudah terjebak dalam situasi di mana mereka takut untuk melapor ke pihak berwenang karena status mereka yang ilegal. Untuk itu bagi mereka sendiri resiko terjebak dalam dunia kunang-kunang di kota Dubai bagaikan berada di dalam penjara tak terlihat yang sulit sekali untuk mereka lepaskan. Terutama jika mereka memiliki hutang kepada agen yang membawa mereka masuk ke kota Dubai.
Keberadaan jaringan kunang-kunang dengan tarif tinggi di kota Dubai ini menjadi salah satu rahasia umum yang jarang dibicarakan secara terbuka. Meskipun terkesan tersembunyi, banyak yang menyadari bahwa sistem ini beroperasi karena adanya celah dalam aturan dan koneksi kuat yang dimiliki oleh para agen dan calo. Yang kemudian pada akhirnya industri kunang-kunang di kelas atas ini menjadi bagian dari sisi gelap Dubai yang jarang diketahui publik. Namun menjadi sumber pendapatan dan daya tarik tersendiri bagi para turis kaya yang datang ke kota tersebut. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang sisi lain dari kota Dubai ini? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Kami telah banyak membuat video yang menarik. Silakan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.